Tinggal di mana? Tisu basahnya mana? Asli Purwodadi, tinggal di Jakarta Pak Haji. Ambil. Tinggal di mana? Tinggal di Jakarta Pak Haji. Tinggal di Jakarta. Sehari-hari kegiatannya apa? Saya sehari kerjaannya karyawan Di mana? di Jakarta juga. Apa? Di pabrik mainan Apa? di Jakarta juga. Jakarta. Ya. Perusahaannya apa? Perusahaannya itu produksi mainan anak-anak. Oh, dari plastik atau dari kayu? Dari plastik Pak Haji. Dari plastik. Ya. Pabrik mainannya di mana? Di Jakarta Utara juga. Di Jakarta Utara. Ya. Jadi contohnya produksi mainan apa? Kayak mobil-mobilan, pokoknya mainan anak-anak, mobil-mobilan yang dari plastik semua. Oke. Nah, Bapak bagian apa? Saya bagian itu pengiriman barang Pak Haji. Jadi pakai mobil apa pakai apa ngirimnya? Ngirimnya pakai mobil. Nah, Bapak yang nyupir atau Bapak yang duduk di samping supir? Saya yang bagian di dalamnya yang ngatur-ngatur itu. Oh. Supir, Oh. supir pengiriman kemana gitu. Oh, iya 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 iya. Tinggalnya di Di Jakarta, aslinya di Purwodadi sih, cuman merantau di Jakarta gitu. Nah, di rumah Jakarta tinggal sama siapa aja isi rumahnya? Isi rumah sama keluarga, istri sama anak, tinggalnya di mes pabriknya itu. Di Bapak. Ya, Jadi pulang ke rumah Jakarta apa rumah rumah perusahaan Purwodadi? di Jakarta Pak Haji. Jakarta Pak Haji. Jakarta. Tapi tempatnya di mes yang suami saya kerja. Oh, Ibu tinggal di situ. Iya. Anak-anak di situ. Iya. Oke. Dapat mes satu kamar Pak Haji. Mes satu kamar. Iya. Tapi isinya berapa orang? 4 orang. 4 orang. Yang satu udah keluarga, Anak. anak ya yang pertama. Oh, anaknya berapa semuanya? Tiga. Aslinya 4, yang pertama udah meninggal dari Oh. bayi. Oh, iya 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 iya. Nah, jadi Bapak orang Purwodadi. Iya Pak Haji. Ibu orang Kalau saya orang Semarang. Semarang. Demak ya. Jadi kenalnya di mana Bapak kepincut sama istri? Istri kepincut sama suami, deketin mic-nya Bu. Kepincut kenalnya di mana? Papasannya di mana? Gatukannya di mana? Gatokannya tadinya pas lebaran ada main, pas ada saudara Tinggal di tempat istri, saya gitu. keluarga, gitu aja. Ya kenal kayak gitu terus. Terus Bapak lihat Ibu naksir. Ya kayak gitu Pak Haji. Apa yang Bapak taksir dari istri tercinta pada saat dulu? Ini gadis sama bujangan atau Gadis sama bujangan. gadis sama bujangan? Apa yang tertarik dari gadis? Kalau saya boleh tahu dulu. Cocok nih jadi istri saya. Gubrak. Kayaknya cocok nih jadi Jadi istri saya. Ya. Ucapan adalah Doa. doa. Nah, sekarang hajat Bapak apa? Saya mau punya duit 10 miliar tiap bulan. Kayaknya gue bisa nih punya duit 10 miliar tiap bulan. Ngomongnya begitu. Ya, pasti bisa Pak Haji. Iya, ini kan Pak Haji, gimana caranya biar saya punya duit 10 miliar? Nah, lo dulu waktu dapetin bini lo ngomongnya apa dalam hati? Kayaknya ini cocok nih jadi istri gue. Nah, jadi dong istri. Sampai berojol 4. Iya Pak Haji. Sampai berojol 4. Iya. Itu kan karena ucapan. Iya betul. Nah, bisa gak sekarang kalau boleh tahu nih Bapak, apa hajatnya ke RDAY kalau saya boleh dengar? Hajat saya ke RDAY mau punya 10 miliar, pasti saya bisa. Saya niat dari bulan 11 saya udah menjalani ilmu RDAY Pak Haji. Saya sebelumnya minta maaf, cuman tadinya saya hanya WA aja, cuman sampai sekarang belum kebuka lah istilahnya. Cuman saya izin aja lewat itu aja. Kalau WA dari bulan 11 belum dijawab. Belum. Aduh, Aji Embe. Dari bulan 11 WA-nya belum dijawab. tapi saya tetap Itu kerjanya Putri itu harus dijawab. saya tetap menjalankan itu. Cuman yang namanya menjalani kan yang kita sebut-sebut Pak Jitri kandang B istilahnya kayak gitu, yang doa-doa seperti itu kalau belum ketemu kan kayaknya gimana Pak? Iya. Ini lebaran saya maksain
Kemarin dapat THR lah istilahnya, saya maksain ke sini Pak. Iya, paksain bos. Iya. Pak, setuju gak tadi kan saya ngomong ini? Pada saat Bapak bujangan, Ibu gadis, Bapak ketemu, lihat, Bapak batin dalam hati. Waktu itu batinnya ngomongnya apa kalau boleh tahu? Ngomongnya ya saya suka aja Pak Haji. Nah, akhirnya suka gak? Sampai saat ini saya suka jadi milik saya. Iya. Sejak dari saya umur 21 tahun, dia umur 17 tahun kalau nggak salah. 17 tahun. Wow. Berarti pulun bener, bos. Wow. Merdeka deh dapat umur 17 tahun. Orang belum ada apa-apanya tadinya Pak Haji. Ya iyalah. Ibarat tetenya nih pentilnya masuk ke dalam. Ya belum ada ya. Belum ada pentilnya, masih masuk ke dalam kalau umur 17 tahun. Tapi kalau udah umur 40 tahun pentilnya nongol segede jempol. Gubrak. Jadi gini Pak, kan Bapak ngomongnya begini. Ini apa bahasanya? Bahasanya Bapak apa waktu itu? Saya nggak tahu tuh. Pasti jadi istri saya. Pasti jadi istri saya. Pasti jadi istri saya. Ya. Kan jadi istri kan? Jadi ya. Nah, mau saya yang 10 miliar juga begitu. Pasti saya punya penghasilan sebulan 10 miliar tanpa kerja. Tanpa kerja. Pasti saya punya penghasilan 10 miliar tanpa kerja. Pasti saya punya penghasilan 10 miliar tanpa kerja. Pasti saya punya penghasilan. Nah, itu diucap terus-menerus, Pak. Terus. Ya, iya Pak Haji. Setiap saat ya saya ucapin. Istri juga sama. Nah, waktu itu ibu ditaksir sama bapak. Ibu kalau boleh tahu masih inget-inget batinnya gimana tuh hati ibu? Ucapan apa tuh dalam hati ibu kalau boleh tahu? Ya, jujur sih Pak, tadinya malah nggak seneng. Aduh, bongkar rahasia. Pak Haji, aku juga udah ngomong sama dia, sama suamiku. Ngomongnya gimana? Ya sebetulnya malah Deketin mic ya? sebetulnya saya malah nggak naksir gitu. Tapi bapak kan lebih kuat ya kan? Hah? Maksa. Maksanya gimana Pak contohnya? Pasti bisa. Jadi istri gitu. Nggak bisa dapetin dia jadi istri kan gitu. Iya. Karena saya sungguh-sungguh gitu loh. Nah, Pasti bisa. pasti bisa ya. Ya. Nah, ini udah dipraktekin sama presiden kita yang sekarang Bapak Prabowo. Dia tampil jadi wakil presiden sama Megawati gagal, bangkit lagi. Dia calon lagi jadi presiden sama Hatta Rajasa, gagal. Dia bangkit lagi. Dia calonin jadi presiden sama Sandiaga Uno, gagal. Dia bangkit lagi. Dia calonin sama Pak Gibran jadi presiden. Nah, Bapak juga harus kayak Pak Prabowo, bangkit. Pasti saya punya 10 miliar per bulan tanpa kerja. Pasti saya punya. Nah, seperti Bapak dulu waktu pengen jadiin ibu jadi istri, gimana tuh semangatnya bangkitnya? Seperti itu. Ya, Mas. Walaupun dia nggak mau ya. Sekarang mau Pak Haji. Walaupun dia nggak mau ya. Itu bisa larut Pak ke Bapak. Tapi Bisa ya, larut. Dari semangat tadi. Karena dari semangat. Semangat laki-laki beda Pak. Walaupun perempuannya kabur Pak, apalagi Bapak ngiming-ngiming pakai duit Pak, bisa mendekat Pak. Ayo bos, kuatin. Mantap ini Pak Haji. Tadi tinggal ngulang ilmu untuk hajat sudah dimantapkan Pak Haji tadi. Jadi kesimpulannya saya langsung tulis Pak Haji. dari kisah tadi itu, bahwa yang terpenting untuk mengulang. Tadi kan Bapak sudah pernah menjalani, sudah mempraktekkan, mengulang masa lalu, sesuatu yang tidak mungkin Bisa menjadi mungkin, menjadi terjadi. Bapak, ulangi lagi. sesuatu yang tidak mungkin
bisa menjadi mungkin karena Bapak semangat, yakin, punya tekad. Walaupun kadang sudah ditolak juga laki-laki begitu Pak ya. Banyak memang, Pak. Sudah ditolak, pesaingnya banyak. Ya. Iya Bu. Ada pilihan yang diinikan, tetapi karena semangatnya akhirnya takluk juga. Begitu juga dengan Allah Bapak. Itu namanya yang sering diajarkan ke Pak Haji, bikin takjub Allah. Dengan greget yang serius, Allah pasti akan takjub. Udah kasih, Pak Yoto lah, kasih. Gitu Pak. Jadi modalnya tadi adalah yakin, terus diucap hajat berulang-ulang, ha? Tanpa berhitung, diulang-ulang. Bahasa motivator itu namanya afirmasi. Afirmasi itu ucapan itu tadi. Ucapan, pasti saya dapat, 10 miliar pasti dapat 10 miliar. Ucapkan, pasti ngajarin kan latihan terus. Terus maksa kan, orang bukan siapa-siapa, kenal aja juga baru. Ibaratnya orang ngapel, datang lagi. Walaupun istilahnya dia nggak mau keluar, besok datang lagi. Walaupun dia nggak mau keluar, datang lagi. Atau kalau bisa bikin gaduh, bikin dia keluar. Ada apaan sih berisik? Lah keluar. Akhirnya kelihatan mukanya. Kelihatan. Begitu, Mas. Mantap. Ulangi lagi. Gimana Pak? Coba. Cuman waktu emang begitu, saya semangat terus, ya apel lah bahasanya. Iya, apel. Semenjak itu sudah nikah pun menjelang 40 hari nikah kan, kalau di kampung kan ada selamatan kan. Iya. Saya taruh mertua nyampe, ya zaman dulu mah nonton video lah ya Pak Haji. Iya. Itu dikeroyok orang sekampung dia itu Pak Haji. Sekampung bener-bener itu Pak Haji. Resikonya. Iya bener-bener itu Pak Haji. Kameramen. Ini baru istri pertama. Lo lihat kameramen, istri lo berapa? Hah? Lo ada Tengok Pak. Berapa istri lo? Lebih mantap. Dia nanti bakal dikeroyok 5 kampung ya. Tapi saya nggak nyerah Pak Haji. Iya. Kayak gitu saya nggak nyerah ya. Biarin aja. Yang penting saya nggak apa-apa gitu aja. Iya. Iya. Godaan seberat apapun Hadapin, ambil tanggung jawab. Kita nih kadang nggak mau menghadapin, dikejar dep kolektor malah kabur, ya betul? Betul Pak Haji. Janganlah hadapin. Nggak mungkin kita nggak dijagain sama Allah. Begitu juga Bapak, hadapin demi rumah tangga langgeng, hadapin, ya betul? Betul Pak Haji. Iya. Jadi apa tadi Pak? Maksa ibadah yang diajarkan Pak Haji untuk hajat terkabul, yang dulu pengalaman sudah demi hajat terkabul, demi seorang gadis jelita yang diperjuangkan, maksa sekarang pun hajat kepada Allah, maksa ibadah. Apapun momennya, kemejanya tetap alisan. Ingat kemeja, ingat alisan. Yang diajarkan Pak Haji harus maksa. Sedekah maksa. Karena hajat kita juga maksa. Yang berikutnya, tadi berani sudah ya. Berani menghadapi. Terus waktu itu mikir nggak Bapak, nanti mau tak ajak tinggal di mana ya, mau tak ajak kasih makan apa, saat umur itu mikir nggak pernah mikir, yang penting dapet. Nanti nikahnya pakai uang berapa, urusan orang tua. Kalau dulu malah saya nggak orang tua karena nggak ada. Iya makanya kan sudah, tapi kan nggak mikir kan, nggak mikir,
Dia tuh kebayangannya pulen. Hasilnya Pulen. Legit. Alat kelaminnya legit, pulen. Alat kelaminnya lonjong. Iya. Jadi sekarang pun Pak, ini istri Bapak belum telanjang. Udah gua keker bos dari tadi. Lonjong. Wow, pulen, legit. Kalau ada 6 gue pesen 5. Yang satu buat lu, 5 buat gue. Jadi Lanjut. sekarang pun kita untuk menjalani hajat kita biar terkabul, kita tanpa pikir. Makanya di situ tidak boleh. Salah satu sifat 18 untuk mikir nanti seperti apa Allah caranya memberikan hajat kita terkabul itu, lewat mana, lewat siapa, kapan, saya harus ngapain, tidak dipikirkan, tanpa dipikir, tapi dijalani saja, disyukuri apa yang sudah kita nikmat, yang sudah kita peroleh, dan dinikmati. Betul Bapak? Ya. Jadi pas saat mendapatkan gadis gadis Semarang, iya, bukan Semarang kali ini banjir kan? Iya Pak, apa Semarang kali ini banjir? Semarang kali ini banjir. Tiwas nyawang, malah tadi pikir. Iya, kali ini kan kenyataan, ya Pak ya. Iya. Nah, semangat itu Pak, tadi Pak Haji sudah nekankan seperti Pak Prabowo Presiden, tidak menyerah sebelum berbuah. Motivasi kita untuk berkarya, berbuat, berkarya, hasilnya biar Allah yang menetapkan. Contohnya seperti Bapak, mohon maaf, itu contoh yang sangat real di depan mata kita itu. Bapak lihat perjuangannya pohon pisang. Pohon pisang itu tidak akan pernah mati semangatnya, tidak akan pernah tidak tumbuh sebelum keluar jantung. Kalau dia sudah keluar jantung, Bapak tebang, pasti sudah selesai. Tapi kalau dia belum keluar jantung, pagi Bapak tebang, nanti malam sudah tumbuh. Seminggu sudah gede lagi. Tebang lagi, tumbuh lagi. Tebang lagi, tumbuh lagi. Semangat kita pasti hasil, pasti hasil, pasti hasil, pasti hasil. Itu semangatnya seperti saat Bapak mendapatkan Putri Semarang. Putri Semarang. Putri Sido muncul. Sido muncul. Sido baru muncul. Nah, jalanin. Bapak berarti, inget gak punya anak? Rewel aja minta beliin sepatu. Akhirnya dibeliin gak sepatu? Dibeliin. Masih. Apalagi tuntutannya dia, Pak, kalau nggak pakai sepatu hitam besok nggak boleh sekolah. Kan kita akhirnya minjem koperasi walaupun tuh riba. Ya, Minjem koperasi, apa artinya riba? Diterabas Pak tuh riba, betul? demi anak. Demi anak, tuh namanya orang tua. Katanya orang riba. Apa artinya riba? Diterabas. Dia pinjem tuh pinjol, betul? Iya. Dia pinjem pinjol Pak untuk beli sepatu hitam buat anaknya. Padahal kan riba. Banyak kok sekarang orang Islam pada pinjol, ya betul? Iya, Haji. Katanya riba. Iya, banyak. Iya, rata-rata kan yang pinjem orang Islam. Katanya riba. Dijalanin. Kenapa? Karena desakan anak. Nah, begitu juga kan Bapak minta sama Allah, pasti 10 miliar per bulan tanpa kerja. Pasti 10 miliar tanpa kerja. Pasti nanti terwujud. Ya betul?
Sangat betul Pak Haji. Ya, pasti. Orang anak aja ngerengek-ngerengek, guling-gulingan, rengek-rengek, guling-gulingan. Kita sebagai orang tua, luluh kok hatinya. Bapak kalau manggil ibu apa kalau boleh tahu? Mak. Mak. Tapi kalau ingat Kadang-kadang. kadang-kadang sayang Pak Haji. Sayang kok kadang-kadang. Kadang-kadang manggilnya yang gitu Nah, Pak oh Haji. iya. Iya, dulu awal-awal juga seperti itu sih. Ya udah manggilnya Iyang. Tolong pinjam dulu ke mana atau ke ibu orang tua, atau minjem dulu ke kakak, atau pinjam dulu ke pinjol untuk beli sepatunya si adek. Pasti beli Pak. Mau TK harus bayar seragam 60.000. Paksa kita pinjem pinjol, walaupun orang katanya riba, pinjol, ya betul. Iya Pak Haji. Kalah tuh riba sama pinjol. Karena tuntutan anak tadi sih. Iya, Bapak coba lihat deh, kalau lihat TikTok sekarang, di bawahnya tuh manteng, pinjaman tunai. Orang bilang riba, malah di TikTok ada gituan. Banyak. Iya, ini gimana sih pemerintah? Tapi gimana lagi? Nah, sekarang maunya saya, hajat Bapak cair 10 miliar per bulan, disebut atau diperjuanginnya segigih Bapak pada saat mendapatkan istri sekarang, ya betul? Betul Pak Haji. Segigih. Tinggal mengulang perjuangannya. Dulu gimana waktu mendapatkan istri Pak? Saya tiap hari ngapelin Pak Haji, saya tiap minggu ngapelin, saya tiap bulan ngapelin. Nah, seperti itu juga lah Bapak dapat 10 miliar per bulan. Segigih Bapak waktu itu mendapatkan istri tercinta. Begitu. Berarti gampang ya Pak Haji? Ya gampang lah. Orang tinggal ngulang doang kok. Cuman beda objek. Kebetulan dulu waktu bujangan Bapak objeknya istri, sekarang penghasilan 10 miliar per bulan. Ya betul? Betul Pak Haji. Ada lagi? Kalau istri tanpa kerja sih Pak Haji, dari dulu juga kan. Nggak usah kerja, saya nggak setuju istri kerja. Istri di rumah. Iya. Iya, Di rumah. Istri di rumah, dandan, potong rambut. Potong rambut yang cantik. Misalkan dia potong rambut langganan di mana? Di BSD. Potong rambut di BSD yang cantik. Ya, Dandan. Nanti saya potong Pak Haji. Iya, potong rambut. Kalau motong yang motong suami Pak Haji. Potongnya. Suami sendiri yang Waduh, motong. gua nggak bisa motong. Ya udah nggak apa-apa. Pokoknya wangi, dandan rapi, masak, ngelayanin suami. Kalau suami pulang langsung diajak ke kamar karena ibu cuma satu kamar. Nggak Ya udah punya di balik kamar. meja aja. Gak punya kamar Pak Haji. Bikin nama atas ada Pak Haji. Ya udah. Dempet-dempetan nama punya anak Pak Haji. Ya udah, nanti ibu mesra sama suami. Iya, Pokoknya Pak Haji. suami dibikin mesra, Iya, Pak. dilayanin. Karena itu adalah surganya kita para istri. Begitu. Jadi kalau suaminya pulang, kalau masuk ke dalam rumah, langsung ditawarin minum dulu, langsung dibawa naik ke atas. Di atas langsung dibukain bajunya, dipelorotin. Begitu. Kalau pulang kerja nggak bisa Pak Haji. Nggak bisa. Pulangnya jam 5, kadang setengah 6, udah mau maghrib. Udah maghrib. Ya udah, ya udah jamnya diputar cepat. Jamnya diputar cepat. Jadi mesti kebenaran Pak Haji. Ya udah, jamnya diputar cepat biar jam 12 malam ya. Pokoknya maunya saya, istri nggak boleh kerja. Saya nggak setuju istri kerja. Istri di rumah. Gitu, tiap bulan udah kita dapat jatah bulanan. Iya, Berapa Pak Haji. bulanan? Iya, Pak. Misalkan 20 juta, kasih 20 juta tiap bulan jatah. Ya buat listrik, ya buat anak sekolah, ya buat ini, atur nih istri 20 juta per bulan. Begitu bahasanya. Iya Pak Haji. Istri juga mesti pinter, nggak boleh bla 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 bla. Iya. Harus atur tuh 20 juta, begitu. Nanti kalau mau sedekah kasih lagi.
Berapa seminggu? Misalkan 5 juta, kasih seminggu 5 juta buat sedekah. Kasih seminggu 5 juta buat sedekah. Begitu. Iya, Pak Haji. Pokoknya nanti masuk surga. Pokoknya maunya saya gini. Kegigihan Bapak pada saat mendapatkan istri, bisa gak sekarang diulangi kegigihan Bapak untuk mendapatkan 10 miliar per bulan? Setuju? Setuju, Pak Haji. Ada lagi? Terus mau nanya ini Pak Haji, di badan saya Pak, ada kodamnya apa enggak gitu Pak Haji? Nggak ada, bersih. Dulu Bapak pernah datang ke orang pintar dikasih apa kalau saya boleh tahu? Ada Banyak, ya, Pak Haji. dari kiai, dari apa gitu dibawain ada. Cuma kemarin lebaran pas saya pulang kampung, sebagian saya udah bawa pulang, saya serahin lah istilahnya. Sama Balikin. ini masih ada di rumah, saya udah bilang sama yang ini saya serahin lagi, saya mau kosongin lah istilahnya, saya mau netral bahasa saya mau gitu Haji. Jadi nantinya di rumah nggak ada apa-apa dari orang pintar atau siapapun, nggak ada. Nah sekarang barangnya kalau udah dipulangin kan udah, Bapak tinggal sholat tobat aja. Dari dari maghrib sampai isya sholat tobat. Nanti yang 5 Bapak tambahin, terangin dikit coba bos. Ya. Jadi Bapak, untuk lebih menggerakkan Allah mengabulkan hajat Bapak memang di samping kegigihan yang seperti itu diulang, memang ada ritualnya, ibadah ekstrimnya dipaksa juga harus. Kenapa? Karena dengan kita mendekat kepada Allah, jalani ibadah, maka Allah akan memuluskan hajat kita. Apa itu? Yang pertama terpenting yang selalu dipesankan Pak Haji kepada semua tamu-tamunya adalah terima takdir Allah. Jadi kita harus benar-benar menerima, tidak boleh protes atas keadaan yang kita alami sekarang. Kenapa sih berempat harus tinggal di satu kamar yang ukurannya Iya. berapa Pak? 3 kali 4 dihuni oleh 4 orang, berarti masing-masing orang dapatnya 1 meter persegi. Kalau dibagi rata kan begitu. Iya, itu diterima. Pasti Allah punya rencana lain. Yang kedua, jaga hati kita dari sifat-sifat yang busuk yang dirangkum di formula Pak Haji dalam sifat 18 itu. Itu benar-benar harus kita jaga. Munculnya sifat itu pertama kalinya diawali biasanya dari kebiasaan antara suami istri suka berdebat. Masalah sekecil apapun sebetulnya. Sehingga timbul debat, saling mempertahankan pendapat. Karena Rasulullah melarang kita untuk berdebat. Karena kata Nabi, orang yang paling dibenci oleh Allah itu adalah orang yang suka berdebat. Nggak enak dong kalau dibenci Allah. Enaknya disayang oleh Allah. Dengan Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, pasti Allah akan memberikan apa yang kita mohonkan. Nah, kenapa berdebat itu akan menimbulkan, karena debat timbul dendam, sakit hati, jengkel, karena pendapat kita tidak diterima. Akhirnya timbul semua itu, jengkel, ngeluh, komen, mikir, wah saya tadi masjidnya harusnya ikut pendapat saya, ngapain nggak mau nerima. Istri sama suami sama anak juga sama. Nah, itu namanya adalah sifat yang negatif. Kalau sifat negatif ada di diri kita, maka kita akan menjadi dijauhi oleh rezeki. Kita harus sifat positif. Inilah yang diajarkan Pak Haji. Uang, rezeki ngejar kita.
tata. Jadi di hati ini tidak ada sama sekali sifat negatif, sifat kotor yang harus kita bersihkan. Seperti halnya Bapak Ibu pengen menikmati kupu-kupu yang berterbangan berwarna-warni. Kita tidak harus mengejar. Waktunya panjang, butuh waktu, butuh tenaga, capek, kena pun kupu-kupunya jadi rusak. Tapi kalau Bapak Ibu bikin taman bunga di depan rumah, maka kupu-kupu tidak usah dikejar, dia akan datang. Begitu juga kalau kita mau datangkan rezeki, maka hatinya harus kita tata, kita jaga dari sifat 18. Tapi alhamdulillah saya sama istri sama anak enggak seperti itu. Alhamdulillah, iya, Alhamdulillah. terima, Cuman iya. kadang-kadang dari sisi tetangga-tetangga kanan kiri gitu ada aja yang bikin kesel gitu. Iya, berarti masih ada. Jadi tadi kan baru saya sampaikan dari ring 1 istilah Pak Haji, anak, istri, bisa ya, bisa. Tetapi bisa jadi kiri, kanan, iya. depan, belakang, bikin pusing, mancing jengkel, Iya. kepancing jengkel, dan sebagainya, dan sebagainya. Betul? Itu juga menjadi sifat negatif. Jadi harus positif. Nah, caranya bagaimana caranya? Caranya Bapak Ibu, kalau Allah itu Kenapa? menjanjikan kepada kita semua, Allah akan meningkatkan, akan melipat gandakan harta, memperbanyak harta. Caranya kata Allah dengan cara mohon ampun. Di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Maka mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Ada 5 bonus ayat berikutnya, tapi saya bacakan satu saja karena itu yang kita hajatkan ya. Kita hajatkan satu. Bonusnya apa ya Allah kalau kita mohon ampun? Wayumtitkum bi amwalin. Pasti niscaya Allah lipat gandakan harta. Perbanyak harta. Caranya dengan apa? Mohon ampun. Mohon ampunnya diajarkan dengan cara sholat taubat. Praktekin itu dengan penuh keyakinan. Tadi sudah jelaskan Pak Haji, sholat taubatnya yang 18 maghrib sampai dengan isya. Paksain. Kita kan dodok pintu langit Allah. Paksa seperti Berapa rakaat itu Pak? Sedang 18 salam. Jadi maghrib sampai dengan isya, sholat tobatnya diniatkan satu persatu. 18 itu maksudnya 18 sifat itu dirontokkan Pak. Iya. Saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya suka gundah. Allahu Akbar. Satu-satu. 2 rakaat salam. Kalau Bapak pulang kerja capek pun Bapak boleh kan sholat sambil duduk di kursi atau duduk di bawah boleh. Kalau duduk di kursi, saran saya pada waktu sujudnya tetap ke lantai, pas sujud saja. Contoh, Allah Akbar, rukuknya begini, Sami Allah Alhamdulillah, Allah Akbar, sujudnya begini. Nah, sujudnya tetap ya. tetapnya itu biar lebih ini. Kalau capek, kalau bisa gitu duduk di lantai juga nggak apa-apa. Kerja capek kan, karena ngejar ini. Kalau Bapak sholatnya duduk begini, itu 18 cepet banget, nggak capek-capek banget.
Tapi sholatnya dibaca semua ya Pak? Hah? Dibaca semua. Dari sampai Bismillah, Pak. Iya, dibaca Baca semua ya. Iftitahnya Kali. pertama kali aja. Pertama kali ya. Iftitahnya yang pertama kali. Selanjutnya Sampaikan. di yang berikut-berikutnya langsung. Kayak sholat terawih gitu. Iya, kayak sholat tarawih. Yang pertama kali aja. Bisa? Ada Pasti pertanyaan bisa. lagi? Pasti bisa. Ini Pak Haji, kalau baca Al-Quran tuh baru dapat 1 dus aja belum ada tuh, kadang-kadang udah ngantuk banget itu. Kalau tidur gimana Pak Haji? Nggak apa-apa, Oh. tapi ya lama dong untuk 10 miliar ya dong. Paksain. Oh, Seperti Bapak Gigi maksain memperoleh istri, iya. maksain. Saya kan bantu baca gitu Pak Haji, biar hajat suami. Bisa gak kalau dibaca Quran biar dia nggak ngantuk, lo joget telanjang bulat? Jujur saya Kalau- nggak ngantuk Pak sih. Kalau saya Kalau suami nggak kan ngantuk. itu ya Pak dapat lah 1 malam setelah tahajud sampai subuh dapat 3 juz lah. Ya. Itu dapat pokoknya sebulan bisa atam 3 kali. Nah, Alhamdulillah. Tadi- sebelum kenal RDI pernah katam nggak? Sama sekali nggak Pak Haji? Alhamdulillah, Belum pernah belum. Pak Haji. Ini dari bulan 11 itu saya maksain Sebulan. dapat bisa Sebulan sebulan sekali. 3 kali. Terus semenjak itu mau puasa kerja kan saya jam 7 udah berangkat Pak Haji. Kok ngantuk nih gimana ya? Makin turun, kadang dapat 2 juz. Jam 3 itu karena mikir apa? Kalau kerja dikatain sama teman-teman dilihat kayaknya pucet gitu. Ngantuk ya gitu kan Pak Haji. Nggak apa-apa Pak, nanti bisa. Abdurrahman bin Auf. Auf setiap malam sahabat Nabi kaya raya tajir melintir itu ngajinya khatam Quran setiap malam. Paginya berdagang. Saudagar kaya raya. Saudagar kaya raya tajir melintir. Abdurrahman bin Auf. satu khatam 30 juz. Artinya saya juga belum lancar juga. Iya nanti Semenjak pelan-pelan ini, kan alhamdulillah, Bapak saya baru. bisa. Ya. Nggak apa-apa Bapak pelan-pelan. Alhamdulillah. Nggak apa-apa Bapak kan baru. Nanti ke depannya Bapak harus seperti Abdurrahman bin Auf. Amin, pasti bisa. bisa. Tapi kalau saya kok malah yang sering sakit Pak Haji. Nggak apa-apa. Nanti sehat itu adaptasi. Anak kecil bayi disuntik imun Mandi yang jam meriah nggak 00 itu. anak bayi baru Iya. lahir? Iya. Adaptasi dulu nanti Oh, enggak. Iya. Nanti enggak. Nanti sehat. Iya, amin. Orang yang mandi jam 00 tidak kena penyakit pikun. Jadi Iya, ibu Pak. nggak pikun, Iya. Asam urat sembuh. nggak asam urat. Jadi tetangga-tetangga lain pada pikun, ibu sehat. Bu, jamunya apa sih? Obatnya apa? Kok saya lihat ibu awet muda, sehat. Iya, saya mandi jam 00. Saya baca Quran. Gitu, Pak. Saya lihat kok Bapak di hari tuanya kok enak ya. Rumah 1000 meter. Mobilnya Land Cruiser. Amin. Iya, saya maksain baca Quran 12 juz. Kayak Abdurrahman bin Auf. orang kaya raya tajir melintir zamannya Nabi, sahabat Nabi. Paginya dia berdagang jadi saudagar kaya raya. Coba praktekin itu, Pak. Nggak usah neko-neko apa gitu, ya betul. Iya. Udah itu aja. Iya Pak sih. Ada lagi? Kalau yang sholat taubat tadi istri kan kalau buat emang duduk misalnya duduk. Kalau saya ini nggak masalah. Kalau istri duduk, kalau sujudnya di lantai, jadi kakinya, dengkulnya itu. Oh, nanti yang dicentongin. Centang. Dicentong itu namanya gejala pengapuran. Iya. Biasa karena ibu kan hamil, melahirkan, jadi kalsiumnya keambil sama anak. Nanti obatnya pakai centong, dicentongin dengkulnya. Tapi ini alhamdulillah mau niat kesini Mbak Haji sembuh. Oh sembuh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Katanya awalnya kayak panas gitu kan dia ceritakan. Iya. Udah enggak katanya. Enggak, ya udah nanti dicentongin. Oh iya Pak Haji. Iya. Orang itu kalau pakai mau awet- celana dalam gitu Pak Haji. Iya. Kata kalau mau tidur nah gitu. Orang kalau mau awet muda emang begitu. Orang yang
orang perempuan yang alat kelaminnya oval begitu. Bisa. Bisa? Pasti bisa. Pasti bisa. Praktekin ya. Pasti. Sip, cair 10M. Ambil centongnya. Amin. Cair ya, 10M ya. Tiap bulan. Cair. Yang setia sama suami tercinta. Yang sayang sama istri, ya. Sayang sama istri ya. Iya dong. Sayang sama istri. Iya dong. Yuk. Centang sama uangnya. Terima kasih ya Pak Haji. Ya.